Oke teman-teman, hari ini kita bakal jadi detektif finansial. Kita akan sama-sama menyelami sebuah misteri besar yang baru aja menguncang dunia, yaitu keruntuhan harga emas yang super dramatis. Siap-siap, kita akan bongkar kasus ini sampai tuntas. Oke, investigasi kita mulai dari sini. Coba kita putar waktu ke awal tahun 2026. Suasananya lagi euforia gila-gilaan. Emas, aset yang katanya paling aman, baru aja mecahin semua rekor. Harganya nembus angka yang nggak masuk akal. $5.000 per ons. Wow, semua orang lagi mabuk emas. Tapi, tiba-tiba, boom! Pestanya selesai. Dalam sekejap, pasar berbalik arah. Brutal. Harga emas anjlok 10%. Duit miliaran dolar lenyap begitu aja. Investor panik, dan semua yang tadinya sorak-sorai sekarang cuma bisa bengong. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin harganya bisa terbang setinggi itu? Dan apa juga yang bikin jatuhnya secepat kilat? Ini bukan cuma soal angka di layar ya. Ini tuh kayak cerita detektif. Dan kita akan kupas tuntas semua petunjuknya, satu persatu. Petunjuk pertama kita ada di dalam kepala kita semua, di psikologi pasar. Yuk kita bongkar emosi massa yang jadi bensin buat harga emas meroket gila-gilaan. Jadi gini, buat para trader profesional, ada satu sinyal bahaya yang nyalanya terang banget, kayak lampu merah raksasa, namanya RSI atau Relative Strength Index. Indikator ini nunjukin angka di atas 90, artinya ini kondisi overbought atau jenuh beli paling ekstrim dalam 40 tahun terakhir. Gampangnya, pasar udah kepanasan, koreksi besar tinggal nunggu waktu. Terus apa bahan bakar dari pasar yang kepanasan ini? Jawabannya satu kata, FOMO, Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan kereta. Para investor retail lihat harga naik terus, langsung pada ikutan beli tanpa mikir panjang. Emosi inilah yang mendorong harga emas ke level yang udah nggak wajar lagi. Kutipan ini jujur keren banget. Ini nunjukin gimana cara para profesional melihat kejatuhan harga emas kemarin. Buat mereka, ini bukan kegagalan sistem. Justru sebaliknya, ini adalah pelajaran berharga. Sebuah cara pasar yang kejam tapi sehat untuk membersihkan para spekulan yang cuma ikut-ikutan tren tanpa paham fundamentalnya. Oke, jadi hype dan FOMO itu cuma gejalanya ya, bukan penyakit utamanya. Untuk nemuin penyebab sebenarnya, kita harus paham 3 pilar utama yang benar-benar jadi pondasi harga emas. Biar gampang, bayangin aja harga emas itu kayak meja yang berdiri di atas 3 kaki. Kaki pertama itu ketakutan global. Kaki kedua itu hubungannya yang kebalik sama dolar AS. Dan kaki ketiga persaingannya dengan imbal hasil real dari obligasi. Kalau salah satu kaki ini aja goyang, ya udah, ambruk mejanya. Nah, kaki ketakutan di tahun 2026 ini unik banget. Dulu kan kalau ada krisis negara jadi pahlawan, jadi penyelamat. Sekarang justru negara, khususnya Amerika Serikat dengan utangnya yang selangit dan manuver politiknya malah jadi sumber masalahnya, jadi sumber ketidakpastian. Nah, gara-gara itu, kenaikan harga emas ke $5.000 itu bukan bubble biasa. Ini adalah sebuah migrasi kekayaan yang disengaja. Para orang super kaya di seluruh dunia sengaja mindahin duit mereka ke emas fisik buat cari aman, buat ngelindungin harta mereka dari resiko yang dibikin oleh negara itu sendiri. Dan pas semua lagi tegang-tegangnya, datanglah sebuah plot twist. Dari mana? Dari pusat kekuasaan dunia, Washington. Satu langkah politik yang langsung menendang salah satu kaki meja emas. Inilah dia pemicunya. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Nominasi seorang nama baru untuk jabatan finansial paling berkuasa di planet ini. Ketua The Fed. Dan nama ini sukses mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pasar. Lihat nih perbandingannya, kontras banget. Kevin Warsh ini terkenal sebagai seorang hawk, atau anti-inflasi garis keras. Nominasinya langsung mengubah total ekspektasi pasar. Dolar AS yang tadinya diprediksi bakal lemah, mendadak diperkirakan bakal menguat tajam. Ini ibarat nendang keras kaki penopang emas, dan dalam sekejap, emas jadi kelihatan nggak menarik lagi. Oke, sekarang waktunya kita sambungin semua titik-titik petunjuknya. Kejatuhan ini, yang dipicu oleh satu nama, sebenarnya ngasih kita pelajaran penting tentang identitas asli emas. Apa sih fungsi emas itu sebenarnya, dan apa yang bukan? Dan inilah pelajaran utamanya. Kesalahan paling fatal yang dilakukan banyak investor adalah memperlakukan emas kayak tiket lotre. Mereka berharap bisa kaya mendadak dari emas. Padahal, bukan itu tujuannya. Kita harus melihat emas lewat kacamata yang benar. Emas itu adalah hedge atau lindung nilai. Tujuannya itu buat perlindungan. Anggap aja ini kayak sabuk pengaman di portofolio investasi Anda, bukan pedal gas. Jadi, intinya adalah ini.
Emas itu paling pas kalau kita anggap sebagai asuransi finansial. Asuransi dari risiko-risiko terbesar, seperti krisis utang sebuah negara, ketidakstabilan politik, atau bahkan perang. Ini adalah asuransi kiamat buat kekayaan Anda. Jadi kesimpulan dari semua ini, buat investor jangka panjang yang beneran ngerti peran emas, kejatuhan 10% kemarin itu bukan bencana. Malah sebaliknya, itu adalah sebuah koreksi yang sehat, proses pembersihan yang menyingkirkan para spekulan, dan bikin harga emas kembali ke level yang wajar. Dan kita tutup penelusuran kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kisah emas di tahun 2026 ini memaksa kita buat berpikir lebih dalam. Di dunia di mana sumber risiko terbesar justru datang dari pemerintah dan bank sentral, seberapa mahal harga yang rela kita bayar untuk sebuah rasa aman yang sejati? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.